Nah, tim medis pun datang, tapi terlambat. Sang bom gak bisa ditolong karena ternyata pelaku diam-diam memasukkan racun ke botol infusnya. Hal itu tentu membuat mereka terpukul. Apalagi Junho juga gak tertolong, di mana mereka pun akhirnya ngerti kalau Junho selalu berada di sekitar TKP karena ingin menghentikan pembunuhan itu. Tapi yang membuat mereka bingung adalah mengapa yang menghubungkan semua korban adalah apartemen One City. Singkatnya, dari kasus kematian sang bom, mereka pun tahu kalau pelakunya nyamar sebagai perawat untuk menyuntikkan racun ke infus, yang artinya pelaku adalah orang yang ngerti tentang medis, sehingga mereka pun segera mengembangkan penyelidikan. Sementara Yina yang curiga kepada Udin masuk ke ruangannya yang kebetulan Udin sedang keluar. Ya, sekedar info, klinik psikolog milik Wati itu berada di apartemen One City, namun Yina tiba-tiba tersadar dengan inisial H yang nampak familiar di lukisan itu. Apa jangan-jangan itu inisial dari nama lengkap si Udin atau ada maksud lain? Dan untuk memastikan, Yina pun mengambil kunci rumah Udin untuk memeriksa rumahnya. Kim sendiri memasang foto Udin dan Wati sebagai tersangka karena hanya mereka orang terdekat Yina yang terhubung dengan One City sekaligus ngerti ilmu medis. Namun tiba-tiba sosok misterius nelpon terkait kepingan pasal itu. Dengan segera mereka memeriksa telepon umum tempat orang tadi nelpon, di mana secara kebetulan ada mobil parkir dekat sana, sehingga Kim pun dapat memeriksa rekaman dashboardnya. Dan benar saja wajah orang itu tertangkap kamera, yang gak lain adalah si Udin. Sementara Yina sampai di rumah si Udin yang penuh dengan lukisan, di mana setiap lukisan diberi inisial H, membuat Yina tersadar kalau inisial itu ada juga di kepingan pasal. Artinya Udinlah yang menggambar pasal tersebut. Karena itu ia pun mengabari si Kim, membuat Kim panik mengapa Yina berani ke rumah pelaku sendirian. Namun ya, Yina melihat situasi yang sama seperti di rumah Junho. Jadi nggak mungkin Udin pelakunya, atau dengan kata lain, Udin hanya disuruh menggambar pasal tersebut oleh pelaku. Dan karena itu Yina pun tersadar kalau ia mulai dikirimi kepingan pasal saat berobat di klinik itu, yang artinya satu-satunya tersangka yang tersisa hanyalah si Wati. Dan Wati jugalah satu-satunya orang yang paling kenal dengan Yina. Alhasil Yina pun ke rumah Wati yang berada di sebelah rumah Udin, yang secara kebetulan pintunya terbuka sehingga Yina pun segera masuk. Di dalam ia sangat terkejut karena rumah Wati dipenuhi benda-benda yang berhubungan dengan taman hiburan, dan sebagai profiler yang dapat menganalisis perilaku manusia dari kebiasaannya, Yina langsung tahu kalau Wati adalah orang yang cocok sebagai pelaku pembunuhan berantai itu. Menariknya, Yina menemukan kepingan pasal dengan gambar badut yang duduk di singgasana. Artinya Wati memang sengaja membiarkan pintunya terbuka seolah-olah tahu kalau Yina akan datang ke sana. Atau dengan kata lain, korban selanjutnya sudah ditentukan dan Wati akan segera mengakhiri pembunuhan berantainya. Alhasil Yina pun bergegas ke kantor polisi menunjukkan pasal itu kepada Udin yang sedang diinterogasi. Udin sih mengakui kalau dialah yang menggambar pasal itu atas suruhan si Wati, mengira itu hanya buat mainan. Makanya tadi ia menghubungi Kim biar gak dianggap sebagai pelaku. Karena itu polisi pun mencari si Wati, tapi gak kunjung ditemukan hingga pagi, di mana Wati terakhir terekam CCTV kemarin sore, tepatnya di parkiran One City. Gak berapa lama mereka mendapat kabar kalau anggota dewan bernama Muryong menghilang, membuat mereka sangat terkejut karena Muryong adalah mantan menteri PU yang dulu mengambil keputusan atas berdirinya One City. Nah, biar jelas mereka pun kembali menanyai si Udin sebagai satu-satunya yang sering bersama Wati, sehingga Udin pun menjelaskan kalau Wati adalah satu-satunya orang yang tahu rahasianya sebagai kaum pelangi. Makanya ia setuju menggambar pasal itu, bahkan kerja di kliniknya. Jadi 10 tahun lalu Udin dan Wati praktek di rumah sakit yang sama, dan Udin teringat kalau saat itu ada polisi yang selalu menemui Wati. Mengapa Udin mengingatnya? Karena polisi itulah satu-satunya orang luar yang pertama kali mencari Wati, sehingga rumor buruk pun tersebar di rumah sakit kalau Wati selingkuhan polisi. Jadinya Wati pun cuti setahun dan Udin bertemu kembali dengannya
saat diajak kerja di klinik. Kim Si bertanya apakah Wati punya teman dekat, namun 승주는 친구가 없어요. 이나 씨가 제일 가까웠어요. 승주에겐. membuat Gina terdiam. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Udin juga teringat kalau Nari yang jadi pasiennya adalah teman SMP si Wati. Karena saat itu Nari yang ingin konsultasi gak mau ditangani teman SMP, makanya memilih konsultasi dengan si Udin. Alhasil Yina pun menemui si Nari yang menjelaskan kalau Wati adalah orang yang pendiam dan mereka hanya pernah ngobrol sekali. Itu pun karena mereka gak ikut karya wisata ke taman hiburan, sehingga harus belajar di sekolah berdua. Dimana saat itu Nari bertanya mengapa gak ikut, dan Wati menjawab, 7살 때 놀이공원에서 미아가 됐다고. 엄마가 자기를 버려서. "Ya, Wati ngaku trauma dengan taman hiburan karena saat umur 7 tahun, tepatnya 30 tahun lalu, ia ditinggalkan ibunya di taman hiburan itu, sehingga Wati harus tumbuh besar di panti asuhan." Mendengar itu, Kim seketika teringat kalau Junho kerja sebagai polisi karena mencari seseorang. Alhasil mereka pun membagi tugas, di mana Yina ke taman hiburan itu mencari berita Wati yang hilang. Awalnya mereka nggak menemukannya, tapi ada satu anak hilang bernama Lisol yang cocok dengan data menghilangnya Wati. Artinya Wati mengubah namanya, dan itu membuat Yina terkejut karena akhir-akhir ini baru diketahui bahwa ibu Wati bernama Lee Nam-suk, pemilik kedai sojin di pasar Sindonga, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Junho. Di saat yang sama, pengelola panti sangat sedih setelah tahu kabar Junho meninggal, dan karena itu ia pun membocorkan tentang orang yang dicari Junho. Ya, saat Junho keluar dari panti, Namsuk alias ibunya si Wati mempekerjakan Junho sebagai penjaga warungnya. Tapi menariknya, warung ibu Wati sudah dihancurkan untuk dijadikan apartemen One City 20 tahun lalu, dan karena itu jugalah ibu Wati meninggal. Alhasil Yina dan Kim akhirnya kembali lagi ke One City, awal dari semua tragedi itu. Nah, kembali ke 20 tahun yang lalu, para pemilik kedai yang gak setuju dengan penggusuran berjaga di sana, termasuk Junho yang saat itu kerja di warung ibu Wati. Gak peduli dengan preman-preman, utamanya si Cimok yang jadi pimpinan preman yang ingin menghancurkan pasar. Myong sendiri bertugas sebagai negosiator, berusaha membujuk ibu Wati untuk melepas warungnya dengan kompensasi yang tidak seberapa. Tapi ibu Wati jelas menolak, toh hanya warung itu yang diingat putrinya yang hilang. Berharap dengan berdirinya warung tersebut, putrinya dapat kembali, membuat Myong sangat kesal segera melaporkannya kepada Cimok. Ya, inilah alasan mengapa si Myong digambarkan sebagai tukang hasut, karena dialah yang mengompori para pedagang untuk melepas warungnya. Nah, sadar akan bahaya di pasar, ibu Wati pun meminta Junho pergi saja dari sana. Namun Junho menolak, karena biar bagaimanapun ibu Wati telah menampungnya saat ia nggak punya apa-apa. Cimok sendiri kena marah pimpinannya yang nggak lain adalah Yonsu. Makanya Yonsu digambarkan sebagai badut yang menginjak istana pasir anak-anak, karena dialah dalang dari penggusuran pasar itu. Alhasil karena nggak ada cara lain, tengah malamnya Cimok pun menghancurkan pasar itu dengan paksa, yang pastinya para pedagang melawan, tapi karena kalah jumlah mereka nggak bisa apa-apa. Preman-preman itu bahkan memukul Junho yang sedang tertidur, di mana ibu Wati berusaha melindunginya, tapi Cimok dengan kejinya menghajar ibu Wati. Mirisnya, oknum polisi yang jumlahnya sekampung di luar gak bergerak sama sekali karena sudah menerima suap dari Yonsu. Jadinya pasar pun terbakar habis, bahkan Cimok dan ibu Wati tertimpa reruntuhan. Sayangnya Cimok diselamatkan anggotanya, sedangkan ibu Wati dibiarkan meninggal di sana. Makanya Cimok digambarkan pria dengan ban lengan yang menari di atas penderitaan orang lain. Dan inilah alasan mengapa Wati membiarkan Cimok dimutilasi istrinya sendiri, karena dialah orang yang membunuh ibunya. Untungnya Junho selamat dan menjadi satu-satunya saksi dari tragedi naas tersebut. Nah, dengan suksesnya rencana itu, Yonsu pun mengabari Choljin, manajer yang akan membangun One City. Makanya Choljin digambarkan sebagai badut rakus yang menghancurkan mata pencarian orang lain demi meraih untung besar dari penjualan One City. Setelahnya Choljin pun melapor ke Donghon, pamannya Yina yang sudah jadi kepala polisi, biar kasus itu segera diamankan.
Makanya si Donghon digambarkan sebagai kelinci yang menembak manusia. Toh dia digaji dari pajak untuk melindungi rakyat nggak bersalah, tapi dia malah melindungi yang punya kuasa. Nah, biar aman, Donghon pun mengabari Moryong yang saat itu menjabat sebagai Menteri PU. Makanya Moryong digambarkan sebagai kodok yang duduk di singgasana karena dia pemegang keputusan tertinggi di antara pelaku lainnya. Di mana Moryong pun mengabari Sang Bom yang menjabat sebagai kepala jaksa untuk mengamankan kasusnya. Makanya Sang Bom digambarkan sebagai tikus korup yang membagikan balon kepada anak-anak. Toh dialah penentu hukum tertinggi, tapi dia malah cawe-cawe demi tujuan politik dan materi. Sementara Gang Yun ditugaskan sebagai buzzer untuk menggiring opini kalau kasus kebakaran itu adalah salah Ibu Wati yang membakar pasar karena gak terima dengan penggusuran. Makanya Gang Yun digambarkan memegang kamera dengan mata satu karena sifatnya yang suka memfitnah macam Dajjal. Yah, semuanya akhirnya terkuak. Bangunan megah yang diklaim dapat membuat penghuninya bahagia ternyata berawal dari tangisan dan pengorbanan yang pastinya itu membuat Gina sedih untuk pertama kalinya, di mana ia yang balik ke rumah akhirnya mengingat semuanya karena Wati muncul di belakangnya sama persis seperti 10 tahun yang lalu. 돌아볼 수 있겠어?